يا نهضة العلماء أنت محبتي ومودتي ومسرتي ورضائي. Masa kali-kali gitu biasanya di ngaji terlalu riba ya. Para wali, para bapak sahabat, para ibu, para dulur sadayana, protes karena masalah etatnya sebenarnya diauskan parantos lila. Malah di kali akhir abad pertama Hijriah sendiri parantos terjadi protes. Lamun gerakan rasionalisasi tementingkan akal, tidak memperhatikan hati dan jiwa. Protesnya adalah ayatnya gerakan sabaliknya, nyata mengacu kepada hati dan jiwa seolah-olah tidak memperhatikan akal dan pikiran. Yaitu gerakan yang mengacu kepada jiwa, hati, nyata gerakan tasawuf. Kehidupan tasawuf itu sendiri sebenarnya parantos dilaksanakan sejak zaman Kanjeng Nabi. Puncak kehidupan sufi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi diikuti para sahabat semacam Abu Dzar Al-Ghifari dan lian-lian. Tapi mulai menonjol pisan nyaeta ketika awal akhir abad pertama Hijriah nyaeta dilakukan Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri teh para hadirin sadaya anjeunna. Imam Hasan Basri seorang ulama akbar tabi'in terbesar. Dina riwayat Hasan Basri teh ramana namina Yasar. Rama sareng ibuna teh janten pembantu rumah tanggana Siti Ummi Salamah Ummul Mukminin. Waktu sarita Siti Ummi Salamah yuswana parantos 75 tahun. Hasan terakhir ketika masih nyusu kira-kira Yuswa setengah sasi sering pisan ibuna Hasan nuju diparentah ku Siti Ummi Salamah misalnya kawarung. Tiba-tiba Hasan orok jerit, Hasan bayi nangis. Dimbanding Siti Ummi Salamah orang meneng-meneng. Kala-kalane dening Siti Ummi Salamah diploki pentil susune. Sabab sabun umur pitung gosok gansal tahu ya banyu susu tapi seorang itu. Tapi pancaran kasih sayangnya Siti Ummi Salamah melebet datang Hasan Basri sehingga berkah Hasan Basri jadi wali gede. Tapi ibu-ibu aja kiron anak-anak tetangga bayi si susu tangga nenak sawah diploki susunya ibu maka agar menulis syarat bisa jadi mahram orang tenang ibu ya. Niku diterusakan datang panjenenganipun Thauban Dzun-Nun Al-Masri, dipun terasakan datang Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Sufyan Ats-Tsauri, datang Rabi'atul Adawiyah, dan seterusnya. Bahkan para hadirin protes ini lebih keras marina di awal abad ke-5 Hijriah. Ingin menikah dengan munculnya pemikir besar Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Panjenengan belajar filsafat. Ketika sampai pada puncaknya Al-Ghazali damel kitab Maqasidul Falasifah. Al-Ghazali matur bilangin tanpa belajar filsafat mencari kepuasan jiwa ternyata betul mendapatkan apa-apa. Sehingga akhirnya Al-Ghazali belajar nulis kritik terhadap filsafat kelawan kitab Tahafutul Falasifah. Bukan Al-Ghazali namun sakit kritik mawon beli bisa lupai jalan keluar. Numawi Al-Ghazali damel jalan keluar. Yang cara berakidah modelkan terlalu belit salah. Sehingga yang salah, sehingga yang orang benar, sing benar kepingin. Para sini. Nah dari ini Al-Ghazali juga nih jalan keluar. Cara berakidah kan sederhana, orang bulat, orang berbelit-belit, tapi juga tepat. Bagaimana nyodorakan nulis kitab ibun sing cilik orang gede ukuran
atau 18 cm isi memongan 4 kepek atau 48 halaman kitab al-iqtisad fil i'tiqad. Protes niki langkung keras malih nalikane awal abad ke-6 Hijriah atau akhir abad ke-5 Hijriah munculnya seorang sufi besar namanya Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Seorang sufi besar dia pakai protes Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi uang pada belajar filsafat, uang pada belajar logika, apa sih gunanya? Ngetek kena waktu tak orang ada manfaatnya. Gunanya Jalaluddin Rumi belajar logika haram, belajar filsafat haram. Gemane ngantos dugi datang abad pertengahan. Mulanya panjenenganipun Imam Umar bin As-Salah dan Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Imam Nawawi menyatakan belajar mantek haram. Fabnus Salahi wan Nawawi harama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Jalaluddin Rumi ngomong kayak gue, orang guna nih. Ana wong jawab, ya Imam, belajar filsafat kami muatakan iman, belajar logika kami muatakan akidah. Jalaluddin Rumi jawab, sampai tingali datang kumpulan qasidah ye menika al-masnawil ma'nawi, sijine kumpulan qasidah kang sampun ditarjamaken ora kurang datang 18 bahasa kamanan dunia. Jare Jalaluddin Rumi anggeria filsafat bisa muatakan iman, anggeria logika bisa mengatakan akidah yang tidak mendusa zaman saya iman yang lebih kuat timbang para sahabat. Padahal kenyataannya boten. Justru yang Nabi Dawud khairul qurun qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Api-api generasi umat Islam adalah generasi aku kalau para sahabat, lalu disusul oleh generasi berikutnya dan disusul oleh generasi berikutnya lagi. Jelas nih Pak, Kanjeng Nabi ngakoni bahwasanya umat Islam yang paling kuat itu imannya, paling kokoh akidahnya adalah umat Islam yang bareng kalau Kanjeng Nabi, yaitu para sahabat. Padahal apana sahabat yang belajar filsafat? Langka. Apana sahabat yang belajar logika? Langka. Apana sahabat yang belajar mantek? Langka. Galing imannya paling kuat. Apa? Kuatnya imannya sahabat, kokohnya akidah sahabat, duduk filsafat, duduk logika. Siapa? Tidak kurang dan tidak lebih orang yang maning demen cinta, yaitu cintanya para sahabat datang Kanjeng. Jadi urusan demen itu urusan cinta, urusan saya gede nih. Nyori kata bukan keturutan dua orang di masalah demen. Demen aja namanya bukan keturutan dua. Mulanya sahabat, sawarnanya para sahabat mengekspresikan di orang ngerti